Halo semuanya, melanjutkan video yang kemarin. Pertama-tama, kalau misalnya belum buka Kitahu Komputer, buka dulu Kitahu Komputernya, terus yang tutorial Alpro kedua. Nah, kemarin sudah membahas tentang algoritma narasi, sekarang kita bahas tentang algoritma flowchart. Nah, bagi yang belum nonton video sebelumnya, aku saranin untuk nonton video sebelumnya. Selanjutnya, algoritma flowchart. Nah, apa sih flowchart itu? Flowchart itu adalah sebuah diagram atau bagan-bagan yang terdiri dari simbol-simbol yang menggambarkan urutan proses atau algoritma secara runtut dan detail beserta hubungan antar satu proses dengan proses lainnya. Gimana? Udah paham sama penjelasan yang tadi? Kalau misalnya belum, coba lihat gambar ini. Flowchart itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada kotak agak bulat, habis itu ada kotak banget, ada jajar genjang, ada layang-layang, ada panahnya. Nah, ini pokoknya bentuk flowchart tuh seperti ini. Ini tuh flowchart ganjil genap, memisahkan bilangan ganjil sama bilangan genap. Nah, flowchartnya seperti ini. Yang perlu sobat ketahui, flowchart itu tuh ada simbol-simbolnya. Jadi nggak bisa sembarangan pakai simbol ya. Biasanya ada 5 simbol flowchart yang sering digunakan. Pertama ada simbol kayak gini, kotak, ujungnya agak melengkung, itu tuh artinya simbol terminator. Simbol terminator itu tuh merupakan simbol untuk mengawali atau mengakhiri program. Setiap flowchart harus diawali dan diakhiri dengan tombol ini. Nah, terus ada lagi nih, simbol jajar genjang. Ini tuh merupakan simbol input atau output. Simbol ini untuk menggambarkan nilai masukan dan keluaran. Nanti akan kita contohkan kayak gimana. Nah, terus ini tuh simbol panah. Simbol panah itu tuh menggambarkan aliran program. Nanti kita jelasin lagi. Terus kotak itu tuh buat prosesnya. Menggambarkan proses yang ada dalam program. Terus ini layang-layang. Ini tuh percabangan. Untuk menggambarkan pilihan selanjutnya dari kriteria yang ada. Nah, ingat ini harus bisa dibilang harus dihafal ya. 5 simbol ini. Pertama ada simbol terminator. Ini buat mengawali dan mengakhiri. Habis itu simbol jajar genjang. Ini buat input atau output. Habis itu simbol panah. Ini aliran program. Terus kotak, proses, terus layang-layang. Itu percabangan. Ingat-ingat ya, ada 5 simbol. Biasanya ini sering keluar. Kan sekarang udah mengerti kan ya? Cara flowchart tuh seperti ini. Terus nggak sembarangan bisa nulis flowchart tuh, ada simbol-simbol khususnya. Simbol-simbol khususnya pakai yang ini. Nah, jadi kalau kalian sudah nonton video sebelumnya, kan nulis algoritma ada 3 kan ya, algoritma narasi. Kalau ini algoritma penjumlahan ditulis dengan narasi, bentuknya kayak gini. Nah, ini ada algoritma penjumlahan tadi ditulis pakai flowchart. Jadi kita bisa bebas memilih sih mau pakai flowchart, mau pakai pseudocode, kalau nggak pakai narasi, itu terserah kita pilih mana. Gimana? Sobat udah pada paham belum tentang flowchart ini? Nah, sekarang aku mau ngasih contoh nih. Gimana sih cara bikin flowchart ini yang gampang? Aku biasanya pakai situs ini nih. Whimsical. Nah, situs ini yang biasa aku gunakan untuk bikin flowchart. Situs ini juga bisa bikin flowchart, bikin wireframe, sticky notes, mind map. Nah, tapi buat kali ini kita belajar bikin flowchartnya dulu aja. Nah, kita daftar dulu, bisa pakai Google atau pakai email, itu terserah kalian. Kalau kalian tadi udah login, nanti tampilan awalnya seperti ini. Terus, kita pencet bikin flowchart. Kita kasih nama dulu flowchartnya misalnya Alpro. Misalnya ada soal seperti ini. Buatlah sebuah flowchart program menentukan siswa lulus atau tidak berdasarkan nilainya. Jika input nilainya kurang dari 50, siswa dinyatakan tidak lulus, dan sebaliknya, berarti kalau lebih dari 50, siswa itu lulus ya. Sekarang, kita lihat fitur-fitur yang ada di sini dulu ya.
Ini tuh buat milih modenya, kita bisa ganti-ganti modenya. Ini tuh bentuk-bentuk flowchartnya, kita bisa milih sebanyak ini. Terus ini buat panahnya, ini buat teks, ini foto, ini bikin icon, ini link. Tapi buat flowchart kali ini yang dipakai itu cuma ini, shape, sama konektor aja. Nah, kita mulai dulu dari start. Nah, start, kita tulis start. Kita kecilin aja biar lebih enak dilihatnya. Start tuh bentuknya harus seperti ini ya. Bentuknya kayak kapsul. Selanjutnya kita bikin panah. Kita bikin panah ke bawah. Terus jika inputnya 50, berarti kita harus bikin inputnya terlebih dahulu ya. Input tuh pakai jajar genjang. Nah, seperti ini. Input kita tulis di sini input nilai. Ini terserah kalian ya, mau dimasukin apa itu terserah kalian. Kita kecilin aja biar enak dilihatnya. Nah, setelah itu udah menginputkan nilai. Sekarang kalau nilainya kurang dari 50 itu tidak lulus, kalau lebih itu lulus. Itu kan kayak ada jika ya, kalau ada jika itu kita pakai yang layang-layang. Mana layang-layang di sini? Nah, ini dia. Di sini. Tapi sebelum itu kita bikin konektornya terlebih dahulu. Oke, kayak gini. Ini kita tulis nilai kurang dari 50. Ini terserah kita ya, mau nulis nilai kurang dari 50 pakai teks semua atau nil kurang dari 50, terserah kalian. Kita kecilin lagi aja biar rapi. Oke. Nah, kita udah bikin kondisinya. Selanjutnya kita bikin nilainya lebih atau kurang. Kalau misalnya lebih dari 50, kita kasih misalnya ya. Kalau kurang dari 50, berarti kita kasih tulisan tidak. Nah, misalnya kalau dia nilainya kurang dari 50, maka kalau dia kurang dari 50, terus benar, berarti kan dia nggak lulus ya. Berarti kita tulis di sini cetak tulisan tidak lulus. Gitu. Kalau misalnya kurang dari 50, terus ya kurang dari 50, kita cetak nilai tidak lulus. Gitu loh cara logikanya bikin flowchart. Nah, kalau nilainya tidak kurang dari 50, berarti kan lulus ya. Kita cetak lulus. Di sini cetak lulus. Kita kecilin lagi biar rapi. Nah, jadi udah paham ya, input nilai, input tuh harus pakai jajar genjang. Habis itu kalau ada jika pilihan itu pakainya layang-layang. Terus cetakan itu kan output kan ya. Jadi pakainya jajar genjang. Seperti itu. Ini juga kayak gitu. Nah, setelah itu jangan lupa ada mulai sama ada stop. Stopnya pakai simbol ini. Kita kasih tulisan selesai. Ini terserah kalian yang mau pakai tulisan selesai, pakai tulisan end, itu terserah kalian. Terus kita kasih panah. Oke. Oke. Nah, jadi seperti ini. Mungkin itu aja. Buat yang pseudocode, ditunggu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.